Salam saudara-saudara, kita akan menikmati firman Tuhan Minggu tanggal 29 Januari 2023. Perikop teks kita dari Ayub pasal 12 ayat 13 sampai 25. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Begini firman Tuhan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila dia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya, mengalirlah, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai, baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan panjang dan para hakim bukan. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tunggang. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan yang menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkam orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka yang tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Saudara-saudara, tema kita pada minggu ini adalah Allah sumber hikmat dan kekuatan. Ketika dikatakan sumber source, itu kita berbicara tentang penyebab awal, penyedia awal. Itulah sumber. Jadi ketika dikatakan Allah adalah sumber, Allah adalah penyebab awal segala sesuatu ada. Apa segala sesuatu itu? Dalam perikop ini dikatakan segala sesuatu itu termasuk pada hikmat dan kekuatan. Jika manusia punya akal, penyebab manusia punya akal karena Allah pada mulanya memberikan akal kepada manusia. Jadi kemampuan manusia beradaptasi, kemampuan manusia menciptakan alat-alat produksi, kemampuan manusia menciptakan sains, teknologi, dan ilmu pengetahuan, penyebab awalnya adalah Allah. Dan kekuatan Allah terbukti dari penciptaannya. Dia yang menciptakan air, dia yang menciptakan langit, dia yang menciptakan udara, dia yang menciptakan kehormatan para raja. Dia penyebab awal, maka raja ada di dunia ini. Dia penyebab awal, maka para imam-imam, para klirus, para rohaniawan ada di dunia ini. Dia penyebab adanya orang-orang tua yang dihormati di dunia ini. Allah adalah penyebab awal, maka ada pemuka-pemuka di dunia ini. Allah adalah penyebab adanya terang dan gelap di dunia ini. Allah adalah penyebab awal adanya bangsa-bangsa dan suku bangsa di dunia ini. Allah adalah penyebab lahirnya pemimpin-pemimpin dunia atau pemimpin-pemimpin bangsa. Allah adalah penyebab awal adanya tumbuh-tumbuhan, adanya hutan. Allah yang menyebabkan penyebab awal mengapa manusia itu bisa sadar dan manusia itu bisa kehilangan kesadaran atau terhuyung-huyung atau mabuk. Artinya segala kelebihan yang ada kepada manusia itu penyebab awalnya adalah Allah. Karena itulah Allah disebut sebagai creator ex nihilo. Allah adalah pencipta dari yang tidak ada, nihil menjadi ada. Allah disebut juga sebagai creator ex continua, continue. Allah yang menciptakan yang ada untuk yang ada, berkelanjutan. Dari yang tidak ada menjadi ada, dan dari ada ini terus berkelanjutan, continue diciptakan. Semua adalah berasal, berawal, dan penyebab utamanya, the source, sumbernya adalah Allah. Persoalannya saudara-saudara, hikmat Allah yang dimanifestkannya kepada kita, kita pakai apa? Ada nggak di dunia ini yang bisa menjamin bahwa orang pintar akan terus pintar? Ada yang bisa menjamin? I think so. No, tidak ada. Saya mau katakan sama saudara, ada orang yang pintar dari kelas SD, SMP, SMA, ya dia jadi bodoh dengan faktor beragam. Ada orang pintar SD, SMP, SMA, pas masuk kuliah dia menjadi bodoh dengan faktor beragam. Ada orang SD bodoh, SMP bodoh, SMA bodoh, lalu ketika di kuliah dia menjadi smart. Ada orang bodoh SD, SMP, SMA sampai kuliah bodoh, tapi ketika dia menjadi orang tua berkeluarga dia menjadi smart. The people wisdom. Manusia yang bijaksana, orang-orang yang bijaksana.
Siapa yang bisa menjamin bahwa orang yang kita klaim pintar akan terus pintar selamanya? Nothing assurance, tidak ada jaminan kecuali Allah. Siapa orang yang bisa menjamin bahwa orang bodoh akan terus bodoh selamanya? Tidak ada. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang kaya pada awalnya dia akan kaya untuk selamanya? Tidak ada. Siapa orang yang bisa menjamin bahwa dia terlahirkan miskin lalu dia akan miskin selamanya? Tidak ada. Itu kenapa dikatakan dalam ayat 14, bila Allah membongkar, tidak ada yang akan membangun kembali. Nothing will build against. Dan jika Allah menangkap, tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan. Begitu totality Allah itu. Ya jelas, of course, tentu saja. Karena dia sumbernya. Ada kata orang bisa begini, kalau kamu sudah tahu bahwa dia tidak terlawanmu, maka jadikan dia sahabatmu, jadikan dia temanmu, to friendly to his. Kalau kita sudah tahu kita tidak bisa melawannya, the question, siapa yang dapat melawan Allah? Lalu ketika kita tahu dan sadar fakta ini, bahwa tidak ada yang bisa menang melawan Allah. Melawan Allah sama saja dengan bunuh diri. Lalu mengapa hidup kita lakukan sebagai seteru Allah? Bagaimana hidup yang menjadi seteru Allah? Ketika hidup saudara bertentangan, berseberangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, berangkat dari teks ini bahwa Allah adalah sumber hikmat dan kekuatan. God is soul, the wisdom, and the power. Itu menerangkan kepada kita bahwa masalah yang saudara hadapi sekarang, masalah pelik dan yang complicated yang sedang mendorong saudara adalah bermula ketika saudara berseberangan dengan Allah dalam menjalani hidup saudara. Sama seperti ini. Bagaimana perasaan Anda jika Anda melihat ada orang miskin, lalu Anda memberikan dia modal sebagai sumber pertama, lalu dia pakai modal ini, uang yang begitu, dan akhirnya dia menjadi kaya raya dengan uang itu. Lalu dengan kekayaannya itu, dia bukannya berterima kasih kepada Anda, malah justru dia melawan Anda dan menentang Anda. Menurut Anda, apa yang harus Anda lakukan terhadap orang seperti itu? Ya, tentu saja Anda akan menarik kembali uang Anda, sumber itu. Dan ketika itu ditarik, maka hancurlah dia. Karena awal mula, penyebab awal dari kekayaan itu adalah pemberian Anda. Demikianlah Allah. Bagaimana mungkin hikmat yang diberikan Allah kepada kita melalui akal, melalui rasionalitas, kemampuan kita berkreasi, menciptakan, melakukan penemuan, berpikir, merasa, bertindak, berbudaya. Tapi semua budaya, cara pikir, produk-produk rasionality kita pakai untuk melawan Allah. Teknologi kita ciptakan, kita pakai untuk menentang Allah. Maka Allah akan mengambil itu. Maka ada banyak orang semakin cerdas, semakin banyak, ujungnya dia gila, dia kebablasan. Akhirnya dia tidak bisa membedakan mana kiri tangan kanan. Ilmu yang dia pelajari membuat dia bukan menjadi normality, tetapi abnormality. Akhirnya dia menjadi OGDJ, orang yang hidup dalam gangguan jiwa. Demikian juga, bagaimana mungkin kekuatan Allah yang dimanifestkan kepada saudara sebagai raja, sebagai imam, sebagai rohaniawan, sebagai pemuka, sebagai tua-tua, sebagai pembesar, sebagai pahlawan. Tapi semua kekuatan-kekuatan Allah yang dimanifestkan kepada Anda itu, Anda pakai untuk menentang Allah. Allah akan mengambil itu. Ada banyak politisi yang memakai hak-hak politisinya untuk melakukan apa yang dibenci Allah. Dia berakhir di penjara. Dia berakhir pada jebakan-jebakan lawannya. Allah menyerahkannya kepada lawannya. Ada banyak negarawan yang memakai jabatan-jabatannya itu untuk pamer-pamer kekuasaan, tidak melindungi rakyatnya, tidak memberikan keadilan. Lalu Allah mendatangkan bangsa lain, memborbandirnya hingga dia hancur lebur dan membunuh seluruh rakyatnya.
Ada banyak pedagang-pedagang, pembisnis-pembisnis. Allah memberikan, memanifestkan berkatnya sehingga dia sukses dalam bisnisnya. Tetapi menggunakan uangnya, kekayaannya itu menjadi satu kesombongan, ingin menentang Allah dan mengatur orang lain. Lalu Allah membuat dia jamila, jatuh miskin lagi. Dia tumpur dengan seketika. Adalah mudah bagi Allah untuk membuat orang tumpur. Karena Allah pencipta manusia, tentu Allah tahu sifat kita manusia. Salah satu sifat kebodohan manusia adalah ketika dia sehat, dia akan mengorbankan kesehatannya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Tapi ketika dia sakit, dia tidak akan peduli soal uang. Dia akan jual segala-galanya untuk mendapatkan kesehatan. Hanya dalam satu petikan jari, ketika Allah mengizinkan sakit penyakit yang kronis kena ke tubuh kita, orang akan berbondong-bondong menjual rumahnya, menjual tanahnya, menjual propertinya, menghabiskan uangnya untuk mencari obat, dokter yang baik, segala macam. Tanpa dia sadari, dia sudah tumpur. So, Allah adalah sumber hikmat dan kekuatan. God is source, the wisdom and the power. Itu menerangkan bahwa untuk mengamankan hikmat yang ada padamu, maka pakailah kelebihan-kelebihan hikmat itu. Perkataanmu, pemikiranmu, your advice, nasihatmu untuk kemuliaan Allah. Maka Allah akan memenuhi engkau dengan hikmat itu. More to more. Engkau akan menjadi lebih baik. To be a good. Dan begitu juga jika Allah memanifestkan kekuatannya kepadamu, the power of God, melalui jabatanmu, melalui kekuasaanmu, melalui pangkatmu, melalui wibawamu, dalam jabatan struktur pemerintahan, dalam jabatan struktur kemasyarakatan, dalam jabatan struktur kerohanian, kau pakai jabatan kekuatan Allah itu, manifest kekuatan Allah itu untuk melakukan kehendak Allah. Allah akan memelihara kau. So, arti daripada Allah adalah sumber hikmat dan kekuatan, artinya Allah adalah penyebab awal segala hikmat dan segala kekuatan yang ada pada seluruh ciptaannya. Jadi pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan engkau sedang menyelamatkan dirimu, istrimu, anak-anakmu, dan keturunanmu. Tapi sebaliknya, jika engkau memakai hikmat dan kekuatan Allah, yang memanifestkan Allah itu kepadamu, yang dititipkan Allah itu kepadamu untuk menentang Allah, siap-siaplah engkau akan tumpur. Siap-siaplah engkau akan jatuh miskin. Siap-siaplah sakit penyakit dari segala penjuru akan menyerang engkau. Karena tegas dikatakan dalam ayat 14. Jika Allah membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila Allah menangkap, tidak ada orang yang dapat melepaskannya. Jika Allah yang menanam, maka Dia yang bisa mencabut. Karena itu jadikanlah hidupmu menjadi sahabat Allah, menjadi pelaku dan menyerahkan hati Allah, agar Allah menanammu tanpa harus mencabut. Jadikanlah hidupmu sebagai anak-anak Tuhan, agar Tuhan tidak membongkarmu, tetapi menanam pondasimu. Hiduplah takut akan Tuhan. Tolonglah orang banyak. Pedulilah orang yang membutuhkan. Bantu pekerjaan-pekerjaan rumah Tuhan. Agar Allah tidak menangkapmu di dalam jerat, tapi melepaskanmu dari segala jerat. Tuhan Yesus memberkati.